Tiap hari kita ngirim email, belanja online, ngecek sosial media, ya kan? Kita lakuin itu semua dengan percaya diri. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, rasa percaya ini datangnya dari mana? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngebongkar sebuah teknologi yang nggak kelihatan, tapi jadi fondasi keamanan digital kita semua. Pasti udah nggak asing lagi dong, ikon gembok kecil di pojok browser kita. Rasanya jadi tenang gitu kan kalau lihat ini? Tapi ternyata itu bukan sekadar hiasan. Itu tuh gerbang ke sebuah sistem yang luar biasa canggih dan elegan, yang tugasnya ngejaga identitas dan keamanan kita di dunia maya. Hari ini, kita bakal buka gembok itu bareng-bareng dan intip cara kerjanya. Oke, jadi kita mulai dari akar masalahnya. Coba bayangin deh, internet itu pada dasarnya kayak satu alun-alun raksasa yang super rame. Waktu Anda kirim data ke bank atau pas lagi login, gimana caranya kita bisa 100% yakin kalau nggak ada yang ngintip atau ngubah data kita di tengah jalan? Nah, inilah masalah kepercayaan paling dasar yang harus dipecarkan. Buat membangun kepercayaan, ada 4 pertanyaan penting yang harus bisa dijawab. Pertama, otentikasi. Apa benar kita lagi ngobrol sama pihak yang kita tuju, bukan penipu? Kedua, kerahasiaan. Obrolan kita ini aman nggak dari yang suka nguping? Ketiga, integritas. Pesan yang kita terima ini masih utuh dan asli, nggak diutak-atik. Dan yang terakhir, nirsangkal. Pengirimnya bisa nggak ngeles dan bilang bukan saya yang kirim itu? Nah, Public Key Infrastructure atau PKI itu adalah sistem keren yang dirancang buat ngejawab semua pertanyaan ini. Jadi, gimana caranya PKI ini bisa secara ajaib menyelesaikan semua masalah tadi? Jawabannya ada di sebuah ide brilian di dunia kriptografi yang namanya kriptografi asimetris. Intinya itu bukan pakai satu kunci rahasia, tapi sepasang kunci. Konsepnya begini, bayangin Anda punya sepasang kunci yang dibuat barengan dan saling terhubung secara matematis. Keduanya ini unik banget, apapun yang dikunci oleh satu kunci cuma bisa dibuka sama pasangannya. Nggak ada kunci lain yang bisa. Mereka ini kayak dua sisi dari satu koin digital yang sama. Analogi paling gampangnya itu kotak surat. Coba bayangin, kunci publik Anda itu kayak lubang buat masukin surat. Alamat dan lubang surat ini boleh disebar ke siapa aja. Semua orang bisa masukin surat rahasia buat Anda lewat situ. Tapi, cuma Anda yang pegang kunci privat, kunci buat ngebuka kotaknya, yang bisa baca isi suratnya. Simpel kan? Tapi ini kuat banget. Oke. Tapi ini jadi menimbulkan pertanyaan baru. Kalau semua orang bisa bikin dan nyebarin kunci publik, gimana kita tahu kalau kunci publiknya Google, misalnya, itu beneran punya Google, bukan punya penipu yang ngaku-ngaku? Nah, disinilah kita butuh verifikasi. Untuk itu, kita butuh semacam wasit yang bisa dipercaya. Disinilah perang otoritas sertifikat atau CA. Anggap aja mereka ini kayak kantor imigrasi di dunia digital. Mereka itu pihak ketiga yang netral, yang tugasnya cuma satu, ngecek dan mastiin identitas Anda itu valid sebelum mereka ngeluarin bukti resminya. Dan bukti resminya itu adalah sertifikat digital. Ini semacam KTP digital lah. Di dalamnya ada info kayak nama pemilik, kunci publiknya, masa berlakunya, dan yang paling krusial, tanda tangan digital dari si CA yang nerbitin. Tanda tangan inilah yang jadi stempel pengesahan jaminan kalau identitas ini udah diverifikasi dan bisa dipercaya. Nah, sekarang bagian serunya. Yuk, kita lihat gimana semua komponen ini bekerja sama dalam contoh nyata. Kita bayangin aja ada jabatan tangan digital yang aman. Skenario pertama, Budi mau kirim dokumen rahasia ke Siti. Dia tinggal ambil aja kunci publiknya Siti yang emang boleh disebar luas, terus dia pakai kunci itu buat menggembok dokumennya. Nah, sekarang dokumen itu udah terkunci rapat. Dan yang paling penting, bahkan Budi sendiri pun nggak bisa buka lagi dokumen itu. Cuma ada satu kunci di seluruh dunia yang bisa, yaitu kunci privat yang dipegang sama Siti. Inilah yang ngejamin kerahasiaan. Sekarang kita balik logikanya. Gimana kalau Budi justru mau ngebuktiin kalau sebuah pesan itu benar-benar dari dia? Kali ini, dia pakai kunci privat miliknya sendiri buat menandatangani dokumennya. Waktu Siti terima dan ngecek tanda tangan itu pakai kunci publiknya Budi, itu jadi bukti matematis yang nggak bisa dibantah. Siti jadi tahu dua hal. Satu, pesan ini pasti dari Budi, otentikasi. Dan dua, isinya sama sekali nggak diubah di tengah jalan, integritas. Plus, Budi nggak bisa lagi nyangkal udah ngirim pesan itu. Itulah yang disebut nirsangkal. Jadi ini semua bukan cuma teori yang rumit loh. Anda itu pakai sistem ini bisa puluhan bahkan mungkin ratusan kali setiap hari. Dan seringnya kita nggak sadar. Coba kita lihat di mana aja PKI ini bekerja di sekitar kita. Coba deh inget-inget aktivitas Anda hari ini.
Pas Anda buka situs bank dan lihat ada tulisan HTTPS dan logo gembok, nah itu PKI AI lagi ngamanin koneksi Anda. Pas Anda kerja dari rumah pakai VPN, itu PKI AI yang lagi verifikasi identitas Anda. Bahkan pas HP Anda ngedownload update aplikasi, PKI AI yang mastiin kalau update itu asli dari developer, bukan malware. Sistem ini benar-benar jadi tulang punggung tak terlihat buat hampir semua yang kita lakukan online. Pada akhirnya, semua ini tujuannya cuma satu, membangun fondasi kepercayaan di sebuah lingkungan yang, jujur aja, pada dasarnya nggak bisa dipercaya. Tapi kenapa sih metode dua kunci ini begitu revolusioner? Anda mungkin bertanya, kenapa nggak pakai satu kunci aja biar gampang? Masalahnya simple, gimana cara Anda ngasih kunci rahasia itu ke orang lain dengan aman tanpa ada ngintip? Nah, itu namanya masalah distribusi kunci. Kriptografi asimetris atau PKI ini memecahkan masalah itu dengan sangat cerdas. Karena kunci publik bisa disebar secara bebas tanpa risiko, sistem ini nggak cuma bisa ngunci data, tapi juga bisa membangun identitas dan otentifikasi dalam skala global. Sesuatu yang mustahil dilakukan cuma pakai satu kunci. Jadi, yang perlu kita ingat adalah PKI itu bukan cuma soal enkripsi atau gembok-mengembok data. Ini adalah sebuah arsitektur kepercayaan. Inilah mesin tak terlihat yang memungkinkan adanya e-commerce, perbankan online, dan hampir semua interaksi aman yang kita nikmati di dunia digital sekarang. Seiring kita bergerak ke dunia yang makin terhubung, ada mobil pintar, rumah pintar, identitas digital, sistem buat memvalidasi kepercayaan ini bakal jadi makin penting. Pertanyaannya sekarang adalah, bakal seperti apa evolusi kepercayaan digital selanjutnya? Jadi, lain kali Anda lihat ikon gembok itu, Anda sekarang tahu ada cerita yang sangat dalam di baliknya. Terima kasih sudah menyimak.